Puji Tuhan, satu kesaksian Haleluya. yang luar biasa. Amin. Di sini kita bisa mengerti bukan sekedar nadanya yang begitu indah, tetapi juga makna dari berita Amin. akan kasih karunia ada di dalam lagu. Baik, jemaat sekalian, mari kita sama dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini. Engkau juga mengumpulkan semua orang yang hadir dan menyaksikan live streaming dari mimbar ini Tuhan. Baik melalui Facebook ataupun YouTube. Karena kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh memberi keluasan untuk orang boleh mendengar firman Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang ada di dunia ini, perkembangan sejauh dengan apa yang kita alami di masa sekarang ini, itu semuanya boleh jadi karena kasih karunia Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, hikmat pengertian Tuhan berikan kepada kami, manusia-manusia ciptaan-Mu Tuhan. Kami adalah buah daripada kasih karunia Tuhan. Daripadamu lah kami akan memberitakan Tuhan firman kebenaran Tuhan, di mana firman yang akan memberikan hidup dan hidup yang akan menjadi bagian daripada kehidupan yang pernah Tuhan adakan dahulu, sehingga kami beroleh kembali ke tempat di mana kami layaknya telah Kau tetapkan sebelum dunia dijadikan. Inilah Tuhan, doa kami ucap syukur. Pimpin hati dan pikiran kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Baik kami di tempat ini juga semua orang di tempat luar sana yang mengikuti live streaming kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih dalam Kristus. Juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir atau turut mendengarkan live streaming kami dari Facebook maupun dari YouTube. Kami percaya Bapak Ibu Saudara di sana juga sudah siap dengan firman Tuhan. Sudah siap dengan Alkitab di tangan Bapak Ibu semua, karena kita tidak berbicara apa yang kita mengerti. Kita berbicara di sini apa yang Tuhan ingin kita mengerti. Ini yang kita akan dengarkan dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama. Mulai dari, saya ambil dari ayatnya yang 27 sampai dengan ayatnya yang 30. Saya mengangkat bagian ini dengan judul seperti yang sudah disampaikan Pak Charles dalam berita di kelompok dari gereja. Ini ada sedikit saya rubah. Jadi topik yang saya angkat di sini adalah hidup dan berjuang di dalam kasih karunia Allah. Hidup dan berjuang di dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenapa saya ambil topik atau judul hidup dan berjuang? Karena setiap manusia dalam kehidupan selalu ada perjuangan. Tetapi kehidupan dan perjuangan yang kita akan peroleh dari apa yang kita akan dengar dari firman ini Tuhan, dari firman Tuhan ini adalah kehidupan yang dari Tuhan. Dan setelah kita memperoleh kehidupan yang dari Tuhan, bagaimana kita berjuang di dalam kehidupan yang diberikannya. Saya melihat di sini jemaat Filipi adalah jemaat yang sungguh luar biasa. Jemaat yang beda dari jemaat-jemaat lain, karena di dalamnya juga dikatakan di sana bahwa 1-2 kali jemaat ini telah menolong Rasul Paulus, dan tidak ada jemaat yang seperti mereka. Kenapa? Karena jemaat Filipi menolong bukan dari apa yang mereka miliki. Mereka adalah jemaat yang miskin. Bentuk pertolongan apa yang dinikmati oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil? Sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kita lihat di sini. Kita telah mendengar pemberitaan yang disampaikan Bapak Charles minggu lalu dari kitab yang sama. Kalau kita melihat dari pemberitaan Pak Charles minggu lalu, kita coba mengutip 2 ayat dari sana. Ayat 5 dan 6 dari Filipi pasal 1. Mohon Pak Charles bisa tolong membacakannya. Filipi pasal 1 ayat 5 dan 6. Filipi pasal 1 ayat 5 dan 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Pak Charles. Itulah pemberian yang diterima. Bantuan, kekuatan yang diterima oleh Rasul Paulus dari jemaat-jemaat Filipi. Persekutuan dalam pemberitaan Injil. Dari mana jemaat-jemaat Filipi mempunyai kekuatan itu? Tadi sudah dibacakan oleh Pak Charles di ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Di sini Paulus memperoleh kekuatan lagi. Bahwa ia, yaitu dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Siapa dia yang dimaksud? Ialah Allah. Dan jemaat di Filipi sungguh-sungguh jemaat yang penuh dengan iman percaya. Dan mereka takluk dan betul-betul bergumul dalam persekutuan untuk pemberitaan Injil. Jadi apapun mereka lakukan, bahkan mereka mengirim Epafroditus ketika Paulus di dalam penjara. Salah seorang dari jemaat Filipi. Epafroditus itu adalah buah pelayanan jemaat itu. Orang yang percaya dari jemaat Filipi. Jadi kita lihat di sini, sama-sama kita sudah mendengarkan kesaksian dari keluarga Gembala dan pujiannya. Bukan harta, kami tidak punya harta. Orang boleh memandang kami. Itu bukan butirnya di situ. Dalam pemberitaan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia nyatakan begitu besar bantuan bagi dia dalam pelayanannya ketika ia dalam penjara. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Persekutuan dalam pemberitaan Injil adalah pokok bagi pertumbuhan rohani atau manusia jasmani. Ini yang penting kita ketahui dari jemaat ini. Orang-orang kudus yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kita menjadi percaya bukan oleh karena perbuatan kita. Kita beroleh perkenanan Allah bukan oleh karena harta kita. Tidak ada. Tidak. Perkenanan yang kita peroleh semata hanya karena melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib bagi kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena persekutuan dalam pemberitaan Injil tidak cuma ada di tempat ini. Di mana-mana ada persekutuan dalam pemberitaan Injil. Pertanyaannya, apakah sama? Sumbernya sama. Kristus, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Sumbernya sama. Tapi pemberitaannya belum tentu sama. Kenapa? Mari kita lihat selanjutnya. Pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi ada pemberitaan dari apa yang disampaikan Tuhan langsung kepada Rasul Paulus. Tidak
dan bukan melalui pemberitaan dari manusia. Tidak. Ini satu hal yang berbeda. Bahkan dalam suratnya Paulus mengatakan, kalau dia mau bermegah secara jasmani, dia dilahirkan pada hari ke-8. Kita bisa lihat di Filipi pasalnya yang ketiga. Ayat keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Nah, ini agak berpikir kita. Beda sekali ya. Kita lanjut. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali melihat ayatnya di atas. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6. Kegiatan. Nah, aku penganiaya jemaat. Kalau dia taat hukum Taurat, kenapa dia menganiaya jemaat? Ya kan? Kenapa dia menganiaya jemaat? Kita lihat di situ. Hukum Taurat mengatakan jangan kamu membunuh. Paulus bukan cuma menganiaya, tapi juga membunuh jemaat-jemaat dan memenjarakan mereka. Walaupun tidak secara langsung tangannya melakukan itu, tetapi perintah atau otoritas yang dinyatakan, dikeluarkan dari pernyataannya Paulus pada masa itu sebelum dia dipanggil oleh Tuhan ketika dia masih bernama Saulus. Dia sudah membunuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mengatakan dia tidak bercacat dalam hukum Taurat. Berarti pembunuhannya legal. Pembunuhan yang dilakukannya itu merupakan satu hal yang benar. Itulah kebenaran hukum Taurat dalam pengertian yang keliru, seperti yang disampaikan Rasul Paulus. Mereka tekun, mereka melakukan ibadah tanpa pengertian yang benar. Siapa mereka? Termasuk Paulus, termasuk dia pada waktu itu. Tuhan Allah memberikan perjanjian antara dia kepada nenek moyang mereka, Abraham. Itu perjanjian yang tidak sembarang perjanjian, karena ada meterainya, meterai sunat. Dan itu tidak bisa dilanggar. Kalau kita lihat bagaimana rencana Allah, atau pernyataan rencana Allah dari Kejadian 3:15. Aku akan menciptakan permusuhan. Dengan perjanjian itu Allah membatasi kepada siapa dia berkenan. Perkenanannya melalui tanda meterai sunat yang diikat kepada umat pilihan yang dengannya melalui nenek moyang mereka dia mengikat janji. Bahkan musuh-musuh dari bangsa itu Allah perintahkan bunuh, jangan sisakan. Bahkan ternaknya pun jangan kau ambil. Musnahkan mereka semua. Tetapi bagi mereka yang memberkati Israel, mereka beroleh berkat dari Israel. Itulah dalam kurun pada saat Paulus berada di bawah naungan hukum Taurat. Tapi apa dikatakannya di sini? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Ini bahasa Indonesianya halus, Bapak Ibu. Sangat halus. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu adalah kotoran. Mohon maaf. Dam. Ya. Kotoran binatang itu. Yang dikatakan di situ. Kenapa biasa seperti itu? Ini semua terjadi. Perubahan. Dari hukum yang ditetapkan berubah. Semua karena pelanggaran. Mereka yang dengannya Allah mengikat janji. 3 kali pelanggarannya. Pelanggaran di Gunung Sinai, pelanggaran di Bukit Joljutan, dan pelanggaran di Yerusalem. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Di mana itu Allah Bapa? Ketika mereka bangsa itu menghujat di Gunung Sinai. Allah Anak, ketika mereka menyalibkannya di Joljutan. Lalu Allah Roh, ketika Roh Kudus menyampaikan kasih pelayanannya, ketetapan janji yang dipenuhinya kepada bangsa yang dipilih, yang dikasihinya. Apa yang dilakukan bangsa itu? Menghentikan corong yang berbicara, yang menyampaikan kabar dari Roh Kudus. Mereka membunuh corong itu. Siapa? Stefanus. Stefanus berbicara bukan karena dia mengerti akan kebenaran, bukan karena sekedar dia hanya percaya, tetapi setelah memperoleh karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara tahu Kisah pasal 2. Oh, kalau begitu selama ini murid-murid Yesus belum menerima Roh Kudus. Benar. Sebelum Yesus dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Ketika dia bangkit, ketika dia mati dan bangkit, di situ nyata kemuliaan Allah. Dan kata sesuai dengan janji Allah, aku akan karuniakan padamu Roh Kudus. Dan dikaruniakan Roh Kudus bagi mereka untuk memimpin mereka sesuai program rencana Allah yang sejak dunia dijadikan telah ditetapkannya, bahwa Yesus akan datang kembali dan menjadi Raja. Bangsa-bangsa ini akan dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka akan menjadi bangsa yang imamat dan rajani. Mereka menjadi bangsa yang menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain memperoleh perkenanan Allah melalui bangsa Israel. Dan itu semua gagal. Tuhan gagal? Tidak. Tuhan setia. Sampai 3 kali mereka menolaknya. Disitulah kegagalan bangsa Israel. Kotoran, kata Rasul Paulus, memalukan sekali. Dan Allah berkenan langsung. Keselamatan tidak lagi melalui bangsa Israel, tetapi Allah sendiri datang di dalam Yesus Kristus, menyatakan dirinya kepada Paulus dan membuka rahasia yang selama ini telah disimpan, disembunyikan di dalam Allah, yaitu rahasia kemuliaannya, rahasia kebangkitannya, rahasia kematiannya, sebab kematiannya. Apa rahasianya? Kita yang telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan, sebelum semuanya terjadi, sebelum ada perjanjian, Allah berikan dengan manusia melalui Abraham. Dinyatakan Allah melalui Rasul Paulus. Sehingga kita yang saat ini mendengarkannya itu sangat bersukacita dan setelah menjadi percaya. Dan itulah yang memperkuat
persekutuan jemaat Filipi, kekuatan yang dari Allah itu, mereka bergantung penuh. Tetapi apakah demikian dengan kita di sini? Itu kehendak Allah. Allah menghendaki kita agar dalam kehidupan kita, praktis kehidupan kita, kita bisa menyatakan Kristus. Ayat 27 mengatakan dari Filipi pertama, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, di situ awalnya. Bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus? Itu hal yang paling mendasar. Banyak orang-orang percaya yang menjadi pintu penutup keselamatan bagi orang lain. Jangan itu terjadi. Tapi itu bisa dan sudah dan telah terjadi. Namun kita bersyukur. Apa yang kita syukuri? Kesabaran Allah sampai sekarang masih terbuka. Kita yang tidak setia menutup berita Injil kepada orang yang belum percaya. Oh, bisakah orang percaya menutup berita Injil? Baik, kita lihat dari Filipi yang pertama ini, pasal pertama, ayatnya yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Siapa aku? Rasul Paulus. Ada di mana dia? Di sini. Di sini di mana dia? Dia ada di penjara. Konsekuensi hidup orang percaya tidak hanya menerima kasih karunia Allah, tetapi juga untuk menderita untuk dia. Itu yang dialami Paulus. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-30, 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Ini yang jadi penutup dari Injil itu. Kita nggak mau menderita. Ya, tapi kan saya punya urusan, Pak. Betul. Urusanmu. Ketika saya mengatakan saya punya urusan, berarti apa itu? Apakah urusan saya kepentingan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Urusan saya adalah kepentingan saya sendiri. Itu yang terjadi ketika kita sebagai orang percaya mementingkan diri. Kita menutup berita Injil bagi mereka yang belum mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara kasih. Banyak. Masih sering terjadi itu. Baik, kita lanjut. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sadar ketika kita baru percaya dan betapa kita bergelora ingin orang lain beroleh apa yang kita peroleh ketika kita percaya. Luar biasa saya. Tante saya di sana belum tahu ini berita ini. Saya punya sepupu di sana belum dengar ini. Orang tua saya juga belum tahu. Bersyukur loh ada anak yang seperti itu. Saya bersyukur saya mempunyai ibu yang ingat saya ketika dia mendengar Injil. Saya ada anak saya yang jauh di Manado. Dia mendengar Injil di Bogor. Dia beritakan itu Injilnya.
Melalui apa Bapak Ibu? Belum ada zaman seperti sekarang. Bapak Ibu bisa menyaksikan lewat live streaming, YouTube, HP. Zaman masih tahun 85 itu, 84 itu. Melalui surat ibu saya memanggil. Dan diberikan ayat-ayat yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa ini Injilnya nih. Saya dengar saat itu, ini mama saya ini udah. Ini kesaksian, tetapi ini menyangkut dengan apa yang kita lihat di sini. Bagaimana persekutuan Injil itu. Apakah ini keinginan kita? Saya balik kembali. Apakah ini keinginan kita? Bukan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya dan ingin memberitakan itu, itulah karya Allah di dalam roh yang bekerja di hati dan pikiran kita. Sehingga ia berkata-kata melalui mulut kita. Hati dan pikiran kita yang bergelora karena sukacita yang dari Allah. Ini yang ditunggu-tunggu dunia sampai sekarang ini Bapak Ibu. Ini yang masih terus. Kita sudah di tahun yang baru. Sekarang hari minggu kedua di tahun 2022, tanggal 9. Wah, ini baru. Berita ini sudah lama, 2000 tahun lalu. Bahkan tahun 2023 kalau sampai. Berita ini pun masih berita yang baru bagi mereka yang belum percaya. Kita buktikan nanti. Bapak Ibu silakan, yang live streaming juga silakan. Yang sudah percaya memberitakan kasih. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali. Ketika saat-saat pertama Bapak menjadi percaya oleh kasih karena Ibu, kasihnya Allah, Bapak dan Ibu. Bagaimana apa yang terjadi? Itu hal yang senantiasa baru bagi mereka yang ketika mendengar dan percaya. Inilah persekutuan. Saya tidak kenal Bapak Ibu yang ada di luar sana live streaming. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah percaya atas kasih karunia Allah ini. Tetapi bukan berarti ketidakkenalan kita satu dan lain itu tidak ada dalam persekutuan Injil. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Kita bisa tidak saling kenal, tapi kita berada dalam satu persekutuan yang sama. Satu kerinduan yang sama. Kerinduan yang dari Allah. Kerinduan di mana Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita mau berbicara siapa kita dulu. Paulus kita sudah dengarkan. Siapa Paulus dulu? Sekarang kita bicara siapa kita yang dulu. Mari kita lihat kita yang dulu. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Efesus, kita mundur sedikit dari Filipi. Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa pada waktu itu dulu, tapi pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah, dan di dalam dunia. Ya, kita boleh bilang begitu, tapi saya tahu kok Tuhan Yesus itu. Dulu saya tahu Tuhan Yesus itu. Percaya Tuhan, percaya dia itu Tuhan, percaya dia juru selamat, percaya. Oh, sudah selamat kalau begituan. Ya, nanti dulu. Tunggu dulu. Tunggu, Pak. Keselamatan itu harus disertai dengan perbuatan yang sepadan dengan pekerjaan keselamatan. Bukan ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus.
Di Filipi 1 ayat 27, bukan. Kita jauh dari Tuhan. Sejauh apa? Dulu itu kapan kita? Dulu itu kapan? Orang waktu dulu aja kita belum ada. Dulu kapan? Dulu waktu Yesus hidup di dunia ini. Ya. Oh, kita belum ada, Bapak Ibu. Memang benar kita belum ada. Adapun kita tidak ada artinya, apalagi kita belum ada. Kenapa? Karena ini bukan Israel. Bahkan sampai sekarang pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita belum percaya kasih karunia Tuhan Yesus yang telah menumpahkan darahnya bagi kita, belum sampai kita kepada anugerah yang sudah diberikannya cuma-cuma. Kenapa? Karena kita masih mau menyampaikan apa yang bisa kita lakukan kepada Allah. Padahal kita tidak mempunyai perkenanan apa-apa di mata Allah. Bukan siapa-siapa kau. Kalau kita boleh mengutip dari perkataan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel pada saat itu. Siapa kau? Aku tidak kenal engkau. Mungkin seperti itu yang akan dinyatakannya. Saya rasa bukan mungkin, dan pasti seperti itu. Siapapun mereka, Israel atau bukan Israel. Di masa kasih karunia ini adalah jalan keselamatan yang Tuhan kerjakan tanpa melalui manusia, tetapi melalui darahnya. Sehingga kita beroleh keselamatan. Cuma percaya. Kematiannya adalah kematian karena dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Dosa yang dulu. Sebelum kita lahir. Sekarang setelah kita hidup dewasa dan lahir hidup dewasa, dan akan datang kita masih hidup dan akan mati nanti. Itu dosa kita. Sudah diperhitungkan. Segala dosa kita sudah diperhitungkan. Hanya dengan satu upah bayaran. Tuhan membeli kita dengan darahnya, Bapak Ibu. Tuhan membayar kita dengan darahnya. Seperti apa tadi kesaksian dari Pak Sinaga dari firman Tuhan, Korintus 6 ayat 20. Lunas. Tegakah kita masih jadi penutup-penutup pintu Injil keselamatan bagi orang lain? Masihkah kita mau mementingkan diri kita daripada mementingkan kepentingan orang lain? Oh ya, kenapa kita mikir orang lain? Itu pikiran manusia. Pikiran Allah berbeda. Kita lihat kembali ke Filipi pasal 1. Ayat 2, pasal 2, ayat 1. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Sempurnakan itu, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bukan kepentingan kita. Ingat kasih mula-mula Allah. Ketika kita percaya luar biasa, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya luar biasa, saudara menutup mata dengan apa yang akan saudara lakukan. Sudah cuma ada di pikiran, ini belum tahu, oh si Ana belum tahu, oh si sini belum tahu, si situ belum tahu. Itu yang ada. Di mana itu sekarang? Ada di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kecil hati. Lupakan kepentingan kita. Hidup perlu, kita bekerja perlu. Kita hidup, Paulus bilang, aku hidup, hidup adalah Kristus. Tapi jika aku mati, mati adalah keuntungan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Kristus. Kita bukan milik kita lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang selalu mengganjal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena iblis tidak bekerja di orang-orang yang belum percaya. Tidak ada iblis bekerja di sana. Kenapa? Sudah dalam kuasanya. Sudah menjadi miliknya. Iblis bekerja kepada kita. Supaya apa? Supaya yang sudah dimiliki jangan hilang.
Dia tidak mau kehilangan miliknya. Yang dia tidak tahu seberapa besar yang bisa dia miliki. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Inilah yang harus kita kumandangkan. Inilah persekutuan kita dalam pemberitaan Injil. Ini tidak diperintahkan oleh Pak Charles. Saya berkhotbah di sini tidak memberitakan saudara untuk memberitakan Injil, tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara mempunyai kasih. Dan itulah Injil yang ada di dalam diri saudara, Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan itulah yang akan menjadi penggerak. Satu hal lagi yang penting, kita akan melihat di sini. Banyak Injil. Sekarang Injil yang mana? Oh ya, Yesus. Yesus mati masuk surga, bangkit, naik surga dan menyelamatkan kita semua. Itu ya benar. Kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Karena persekutuan dalam Injil ini, beritanya pun adalah sumber kekuatan yang mengikat persekutuan itu. Jadi kalau beritanya beda, persekutuan Injilnya pun akan lain. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, kita akan lihat ayatnya yang ke-3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab-kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sumber yang menghimpun persekutuan pemberitaan Injil kita. Kita buka lagi satu firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi kuat dan mengerti betapa kuatnya Allah bekerja. Roma 8 ayat 9. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayatnya 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas ini. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu, dan itu akan keluar meluap. Itu yang dikatakan Paulus juga kepada jemaat di Filipi. Seperti apa yang disampaikan Bapak Charles beberapa waktu lalu. Kerjakanlah keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakannya dari dalam kamu ini. Jadi ketika Injil yang diberitakan adalah Injil yang dinyatakan Allah langsung melalui Yesus Kristus yang telah bangkit kepada Rasul Paulus, itulah Injil yang mempersatukan. Disitulah kehimpunan Injil yang kokoh. Kita lihat lagi. Hidup berpadangan dengan Injil Kristus. Kan kita masih kembali kepada hidup berpadangan. Soalnya apa? Karena ketika kita dalam perhimpunan Injil yang benar, kesepadanan hidup dalam pemberitaan Injil akan nyata. Dan kita akan menjadi kokoh. Roma pasal 6. Kita mundur dari pasal 8, kita mundur pasal 6. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya ke-10. Saya membacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara silakan membacakan yang genap. Roma 6 ayat 3 sampai dengan 10.
Atau tidakkah tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa-dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Masih adakah kepentingan dalam diri kita? Masih adakah kepentingan? Kalau bicara kepentingan banyak, masih Pak. Tapi ada satu hal yang selalu kita pertahankan, yang menjadi bagian kepentingan paling penting dalam kehidupan kita. Harga diri. Harga diri kita. 1 Korintus 6 ayat 20 katakan, sudah dibayar harga dirimu. Kalau kita bertemu Tuhan, Tuhan akan mengatakan, emang berapa harga dirimu yang belum dibayar? Atau dengan perkataan lain, kalau kita bertanya kepada orang yang kita memberitakan Injil, apakah harga itu yang akan menyelamatkanmu? Kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan jadi perilaku kita tidak sepadan dengan pemberitaan Injil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan juga yang ada di live streaming mengerti perhimpunan persekutuan dalam pemberitaan Injil. Itu bukan kita yang bentuk, itu bukan kita yang usahakan, tidak ada. Tidak ada kesepakatan, Pak Jalas kita beritakan Injil, ya mari. Mungkin ada seperti itu, tetapi itu terjadi sesuatu sesaat jika ada hal tertentu. Tetapi Allah bekerja dalam diri kita setiap saat. Setiap saat tanpa kita ingin mengadakan perjanjian dengan Steinmeier yang kita beritakan. Enggak, tanpa itu pun. Kenapa? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil itu. Kita bersyukur punya sarana sekarang yang luar biasa. Ya, kita bisa memberitakan Injil lewat Zoom, WA atau apapun. Tapi bukan berarti kaki yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini tidak berguna lagi. Roma 10 ayat 17 kalau tidak salah. Roma 10 kita lihat. Saya teringat ini ayat ini. Karena perhimpunan dalam pemberitaan Injil ini luar biasa. Ya. Roma pasal 10 saya teringat itu. Dalam bahasa Inggrisnya ada kata kaki, tetapi sayang dalam bahasa Indonesia tidak muncul kata itu. Tetapi di situ berbunyi, alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Di situ juga kita tahu bahwa kedatangan kita, kunjungan kita dalam memberitakan Injil, itu memberikan sukacita kepada mereka yang mendengarkannya. Dan sukacita itu akan tumbuh. Dan
dan masuk dalam lingkup pemberitaan perhimpunan, persekutuan, pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah hal yang kita bisa lihat dari surat Filipi. Kalau kita berbicara mengenai kepentingan diri kita, itu tidak akan pernah habis. Wah, kalau gitu kan kalau tidak, dia akan punah, Bapak Ibu, akan punah. Karena kita hidup, sekarang hidup kita, kalau dibilang di Kolose pasal 3 ayat 3, kamu telah mati. Bapak Ibu percaya nggak Bapak Ibu saudara sekarang sudah mati? Percaya nggak? Oh, kita selamat sudah beroleh hidup. Betul. Percaya nggak kita sudah mati? Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose pasal 3 ayat 3. Dari hidup yang tersembunyi bersama Allah mengendalikan kita untuk memberitakan pemberitaan itu. Jadi kalau kita masih memikirkan kepentingan harga diri kita, adalah kita memikirkan kepentingan harga diri yang mati. Mati ini bukan berarti tidak berguna bagi kita, bukan. Maksudnya di sini biar kamu telah mati di mata Allah, apapun yang terjadi atas kita dengan perilaku kita, entah itu baik ataupun jahat, nol. Setelah kita percaya, nol. Tidak ada perhitungan lagi. Wow. Dari mana kita mendapat upah? Dari iman. Kehidupan iman kitalah yang diperhitungkan Allah. Ketika kita percaya, oleh karena iman, melalui iman kita percaya. Lalu setelah kita percaya, apa lagi yang kita perbuat lagi selanjutnya? Percaya lagi. Kita tidak akan pernah lepas dari percaya. Itu sebabnya Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran. Dari mana sumber pengetahuan kebenaran? Dari firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan dan percaya, Roh Kudus memeteraikan kita lagi. Oh, supaya kita tidak terhilang. Tidak. Supaya upah kita jangan hilang di sana. Supaya upah kita jangan terbakar di sana. Upah ya, bukan kita. Perhatikan, upah. Sakit kalau kita taat dengan apa yang kita percayai. Sakit Bapak Ibu Saudara. Dan ketika sakit itu terasa, kepentingan kita mulai muncul. Kepentingan diri kita muncul, ego kita muncul. Dan itulah sukacita bagi iblis. Kenapa? Ketika itu muncul kita menutup pintu pemberitaan itu. Tapi apakah selamanya kita akan seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Kenapa tidak? Karena Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kita, ketika kita percaya, itu kekal dan senantiasa bekerja. Allah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang panjang sabar. Tetapi dia juga akan berduka. Ya, dia akan berduka. Kenapa dia berduka? Karena dia ingin kita menjadi alat bagi pekerjaannya nanti di sana. Itu yang Allah inginkan. Allah tidak menginginkan kita rugi di sana. Bukan masalah selamat, bukan masalah masuk surga lagi. Kita sudah pasti di surga. Cuma Allah tidak mau kita rugi ketika kita berada bersama-sama dengan Dia. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Sekali kelak pekerjaan kita masing-masing akan diuji dengan api. Dan jika pekerjaan kita terbakar, kita menderita kerugian. Jika pekerjaan kita tidak terbakar, kita memperoleh upah. Kok merugi berarti nggak mendapat upah? Dapat. Tapi upahnya terbakar. Upahnya bukan orangnya.
Demikian Bapak Ibu sekalian, sehingga kita mengerti di sini hidup berpadanan dengan Injil adalah hidup di mana kita tidak menjadi penutup pintu berita sukacita kepada orang yang belum memiliki sukacita. Orang yang belum memiliki kabar baik. Saya senang dan kami semua di sini, kita semua dengar kesaksian dari Pak Sinaga. Dia sudah melepaskan kehidupan lamanya. Tidak perlu saya sebutkan apa yang sudah dilepaskan. Kenapa? Bukan itu poinnya. Bukan apa yang dilepaskan poinnya. Tapi poinnya, yang membuat Pak Sinaga melepaskan itu, itulah poinnya. Karena dia melihat satu pengharapan baru. Karena dia melihat, tidak lagi melihat. Wow, dia melihat tidak lagi. Benar, Pak Sinaga tidak lagi melihat kepentingan dirinya. Dulu penting itu bagi dia, sekarang itu tidak penting lagi. Semua karena Kristus. Banyak hal yang perlu kita benahi dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya. Bukan berarti kesepadanan kita dalam hidup bersekutu, persekutuan Injil ini sudah sempurna. Tetapi ke sana kita berjalan. Paulus bilang, bukan seolah aku telah memperolehnya dan telah sempurna. Tetapi justru karena aku telah ditangkap oleh Kristus. Filipi pasal 3, Filipi lagi itu. Karena udah ditangkap, nah itulah kita. Kita yang sudah ditangkap oleh Kristus. Kristus akan membangun kita. Amin. Maka hendaklah kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran Allah. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur ya Bapa di surga, kami berterima kasih karena firman Tuhan bagi kami adalah pedoman kehidupan kami, sehingga firman itu memberikan terang dan jalan hidup bagi semua orang melalui pemberitaan kami, baik pemberitaan yang kami sampaikan langsung maupun dari pemberitaan yang nampak dari perilaku kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bekerja di dalam diri kami, dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan ingin agar Kristus nyata bagi setiap orang. Bapa dalam surga, biarlah kami menyerahkan hati dan pikiran kami senantiasa untuk bergantung kepada firman-Mu saja, Tuhan. Pelayan gembala di tempat ini telah Kau pakai untuk membimbing kita semua di sini dalam program membaca Alkitab. Kami percaya itulah bagian dari persekutuan pemberitaan Injil, Tuhan. Tuhan mempersiapkan kami jemaat di sini juga, mereka yang di luar sana, Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk datang dan kembali pada firman Tuhan. Sehingga mereka beroleh pengetahuan akan kebenaran. Dan menjadi pintu dan jalan masuk oleh berita yang disampaikan. Yaitu berita firman hidup kekal. Berita kasih Allah. Berita di dalam penebusan yang sudah dilakukan. Yang sudah terjadi 2000 tahun lalu. Itulah karya Tuhan yang menjadi sumber dasar kehidupan manusia batinnya kami, Tuhan. Sehingga kami dikokohkan hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya.